berarti di sana ada pecel apa gitu ada enggak Pak? Atau Kalau si pecel apa? sebenarnya mirip dengan di sini tidak ada, tapi kalau sejenis makanan-makanan seperti pecel itu ada. Oh, Tapi di sana ada Pak. kalau tidak benar-benar mirip seperti pecel di sini. Oke. Gitu. Pak, ya? Alhamdulillah, ya saya Muslim sekarang. Muslim alhamdulillah. Ya, mualaf. Karena sebelum saya jadi Muslim ya saya agama saya adalah Katolik. Ya, dulu di Madagaskar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua sahabat 24 yang ada di rumah dan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sore ini kita akan berbincang ya, sangat seru dengan salah satu wali murid kita yang berasal dari luar negeri ya. Beliau adalah Bapak Serge Michel Rizafi Maharo. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang menonton dari rumah ya, menonton acara ini. Ya seperti Bapak yang sudah katakan tadi, saya merupakan wali murid di sekolah ini. Ya anak saya ada 2 yang sekolah di sini, kebetulan masuk sini tahun ini. Nama saya Bapak Serge Michel Rizafi Maharo, tapi biasanya teman-teman serta keluarga dan lingkungan di sini di Surabaya memanggil saya sebagai ya Bapak Mike. Bapak Mike. Mike. Oh Mike, oke. Ini betul ya dari Madagaskar dari ya Madagaskar, Bapak ya? Dari Madagaskar. Madagaskar itu adalah sebuah pulau ya. Pulau. Termasuk benua Afrika. Tapi dia pulau tersendiri. Dan sebenarnya juga ya Madagaskar itu masih ada hubungannya dengan Indonesia sebenarnya. Ya. Mungkin ada yang ingin tanya kenapa kok bisa ke Indonesia? Ya betul. Gimana ini ceritanya kok bisa sampai Indonesia ini Pak? Kalau kita lihat dari segi sejarah, sebenarnya ikatan antara Indonesia dan Madagaskar itu sangat kuat karena nenek moyangnya orang Madagaskar itu adalah orang Indonesia. Dari Indonesia. 2000 tahun lalu ya zaman Majapahit dan Sriwijaya ya kan ya di sini kan kelihatan bahwa nenek moyangku orang pelaut ya. Itu zaman itu teknologi pelayaran di Nusantara itu sangat maju. Bahkan bisa berlayar sampai ribuan kilometer ya untuk terutama ya perdagangan. Jadi ya entah kenapa ya bisa sampai ke sana dan penduduk pertama di pulau tersebut adalah ya orang-orang yang dari dikatakan Nusantara dan Indonesia sekarang ini, sehingga banyak pun penelitian yang sudah membuktikan bahwa orang-orang Madagaskar itu mempunyai keturunan yang sangat kuat ya, sekitar 90% itu dari Indonesia. Tapi setelah itu kan campur dengan Arab. Karena Arab juga masuk ke sana dulu, Afrika. Perdagangan itu ya Pak. Iya. Ya kalau Bapak ini datang ke Madagaskar nggak ada yang tahu kalau orang Indonesia, dikirain orang yang nggak terlalu berbeda ya. Iya, nggak berbeda. Ada beberapa suku yang sangat mirip dengan sini. Kalau Pak Mike sendiri gimana ceritanya bisa sampai ke Indonesia ini? Saya sampai ke Indonesia ini, alhamdulillah dulu itu dapat beasiswa. Memang sudah cita-citanya dari dulu ya, dari masih sekolah SMP itu sudah cita-citanya pengen ke luar negeri, ke Indonesia ya. Fokus ke Indonesia. Saya nggak pernah punya pikiran untuk kemana, tapi sangat tertarik dengan Indonesia. Entah apa yang menarik saya. Akhirnya alhamdulillah ya dapat beasiswa. Ini S1 atau S2? Oh, beasiswa S2. Ini saya kuliah di UNER. Oke. Ya. Di Universitas Airlangga. Saya di biologi. Jurusan biologi. Ya, terus ngambil keahlian mikrobiologi. Berarti ceritanya bisa sampai Indonesia ini karena cita-cita ya dari sejak SMP ya Pak ya. Karena kalau kita ya sebenarnya antara Indonesia dan Malaysia tidak ada perbedaan dari segi budaya pun kan ya masih banyak yang mirip ya.
Dari segi seperti iklim dan lain-lain juga yang nggak beda jauh. Ya. Tropis ya Pak ya di sana Tropis, ya. ya di Madagaskar makan nasi, di sini makan nasi, jadi sangat cocok lah. Oh sama. Oke. Saya tidak perlu untuk beradaptasi terlalu lama untuk Menyesuaikan ya dengan karena ya itu kemiripan-kemiripan tersebut, jadi saya tidak pernah ada kesulitan untuk bersesuaian dengan apa yang ada di sini. Nah, alhamdulillah waktu itu ya dapat beasiswa ya itu. Terus, ini terwujud ya cita-citanya sejak SMP ya Pak ya. Iya, itu. Ini berarti di sana ada pecel apa gitu ada enggak Pak? Atau Kalau si pecel apa? sebenarnya mirip dengan di sini tidak ada, tapi kalau sejenis makanan-makanan seperti pecel itu ada. Oh, tapi di sana ada Pak. kalau tidak benar-benar mirip seperti pecel di sini. Oke. Jadi kalau makanan favoritnya di Indonesia Pak? Kalau di Indonesia hampir favorit semuanya, Pak. Oh gitu. Karena ya, suka semua ya? Ya. Oh, luar biasa ini. Jadi masakan Indonesia memang enak ya, sehingga beliau Enak, ini ya. menikmati semua. Baik Bapak, jadi dulu karena cita-cita ingin ke Indonesia, kemudian alhamdulillah dapat beasiswa ya, di UNER jurusan mikrobiologi. Dan ini aktivitasnya Bapak saat ini? Aktivitas saya saat ini, Dosen ya? Kalau sebelumnya saya dosen di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Salah satu perguruan tinggi yang Islam ya? Islam dan bagus ya di Indonesia ya, di Indonesia dan di Surabaya. Yaitu UNUSA atau Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya yakin semuanya orang sudah tahu ya, dan tidak diragukan lagi kualitasnya. Ya, pernah saya mengajar di situ di jurusan analis kesehatan karena berkaitan dengan saya adalah orang biologi, mikrobiologi. Jadi saya ngajar di tempat analis kesehatan itu tahun 2013 sampai 2016. S1-nya dulu kesehatan ya Pak ya? S1-nya saya dulu di Madagaskar itu masih di dalam bidang sains juga, yaitu sains. Ya, S1-nya. Dan dulu di Madagaskar juga pernah juga, karena saya di sini S2 magister, dan sebelum saya ke Indonesia juga ada ya semacam ya gelar yang setara dengan master juga. Tapi kalau karena Madagaskar itu kan ya pernah dijajah oleh Perancis, jadi ada beberapa sistem di dalam pendidikan itu waktu itu ikut sistem Perancis. Ada yang namanya DEA atau Diplom d'études approfondies yang setara dengan master juga. Sebelumnya saya sudah pernah mendapatkan gelar itu juga. Itu maaf, beasiswanya tadi tahun berapa Bapak? Saya datang ke Indonesia itu akhir tahun 2008. Oh, akhir 2008. Lalu kurang lebih 1 tahun belajar bahasa Indonesia, tapi saya dalam waktu 1 bulan sudah bisa bahasa Indonesia dengan lancar. Karena apa? Bahasa Indonesia dengan bahasa Madagaskar itu mirip. Dan apalagi Madagaskar itu kan dulu sebelum Inggris dan Perancis masuk, itu yang ada masuk di situ pertama adalah Arab. Jadi bahasanya itu ya banyak yang mendapatkan warisan dari bahasa Arab. Bahkan abad ke-18-17 itu bahasa Madagaskar itu ditulis dengan huruf Arab. Namanya Surabe, surat, B besar, Surabe. Nah, lalulah masuk Inggris dan Perancis, akhirnya dilatinkan semuanya. Ya, pakai Surabe. Nah, intinya dalam bahasa Madagaskar itu masih banyak kosakata yang pakai bahasa Arab. Nah, masuklah Melayu, masuklah Indonesia, ya campur juga. Nah, akhirnya sangat mirip dengan bahasa, karena bahasa Indonesia sendiri banyak yang mengambil dari Arab. Itu. Serapan ya. Jadi akhirnya ketika saya mempelajari atau belajar bahasa Indonesia, dalam waktu 1 bulan saya sudah lancar pakai bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Karena memang ya kurang lebih setelah itu sampai 6 bulan saya sudah bisa bahasa Jawa. Woi. Ya, sakit nggih bahasa Jawa nggih. Sakit. Nah, kenapa? Karena saya sehari-hari itu waktu masih di UNER, saya sengaja contohnya untuk belajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa itu berbicara dengan orang yang tidak bisa bahasa Inggris. Nah, ini saya terpaksa harus bisa. Contohnya tukang becak. Ya tukang becak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Betul. Ya tukang tambal ban dan lain-lain. Nah, akhirnya cepat sekali karena apa? Mereka nggak mungkin akan bisa pakai bahasa Inggris. Contohnya ada yang bisa ya, ada yang bisa tukang becak, ada tukang yang bisa bahasa Inggris.
Tapi ya untuk lebih cepat saya Seharian. mengarah ke orang yang contohnya kemungkinan ya Ustaz tidak bisa bahasa, sehingga saya cepat sekali karena saya harus mengerti itu. Dan untuk bergaul dengan masyarakat kan ya saya harus, yang kunci yang pertama adalah bahasa. Bahasa, betul. Ya Bahasa. bisa berinteraksi, berkomunikasi Bahasa. ya Bapak ya. Jadi ya setelah itu saya bisa bahasa Indonesia, karena salah satu persyaratan untuk beasiswa tersebut untuk sebelum benar-benar kuliah adalah bahasa Indonesia 1 tahun dulu belajar bahasa Indonesia. Ini belajarnya di Madagaskar. Di sini, berarti ketika sudah datang ke ya, sini sudah datang. kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun belajar bahasa Indonesia, baru masuk ke program magister. Jadi ketika kita masuk ke program magister itu, di situ kan ada pembelajaran dalam bahasa Indonesia, ada pembelajaran dalam bahasa Inggris. Jadi untuk tidak biar tidak kesulitan sulit, nantinya gitu, ya. seperti itu. Betul. Itu berarti fasilitasnya di UNER juga ya Bapak? Di UNER. UNER itu salah perguruan tinggi yang sudah sekarang ini sudah go internasional Ya, juga betul. dia. Salah satu yang sudah terbaik di terbaik Indonesia Pak. Iya. di Surabaya dan di Indonesia. Untuk fasilitas yang sudah cukup baik menurut saya. Ya kalau di segi internasional dia sudah cukup bagus. Oke, luar biasa ya. Jadi beliau ya, dengan sangat cepat dan mudah belajar baik bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa ya, berinteraksi dengan tukang beca, tambal ban dan lain sebagainya. Dan ini saya dengar-dengar juga Pak, panjenengan ini ya, Ya. itu mu'alaf ya Bapak ya? Alhamdulillah, ya saya Muslim sekarang. Muslim, alhamdulillah. Ya, mualaf, karena sebelum saya jadi Muslim ya, agama saya adalah Katolik, ya turut di Madagaskar. Tepatnya tahun 2010 saya masuk Islam. Mungkin banyak orang yang tanya, dan seringkali banyak ya orang yang tanya, kok bisa masuk Islam? Semuanya kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah, ya, takdirkan, ya, ditakdirkan orang ini jalannya akan kemana, itu sudah dari awal sudah ditakdirkan, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah takdirnya kecuali melalui Allah. Ya kita berdoa kepada Allah, ya. Jadi intinya semuanya kehidupan kita ini adalah sudah diatur, Pak. Ya. Itu berarti sudah di Indonesia ya Pak? Sudah di Indonesia, karena walaupun kita kan dari lingkungan itu kan seringkali berpengaruh juga. Intinya bukan mempengaruhi tapi memperkuat. Ya, benar. Karena waktu itu saya tinggalnya di asrama mahasiswa di kampus CUNER. Di situ kan kita campur dengan mahasiswa Indonesia, siswa dari Indonesia. Jelas di situ kan selalu ada kegiatan-kegiatan keagamaan gitu kan. Ya, jadi semakin lama kan semakin kuat keinginan untuk masuk Islam, semakin kuat. Apalagi teman-teman saya yang dari luar negeri banyak yang Muslim. Ada yang dari Senegal contohnya yang Muslim. Dan sebelum saya masuk Islam pun sama dia sudah, ayo ikut sholat gitu. Ya, belajar, bukan main-main ya, tapi ya ikut mempelajari. Lama-lama ya akhirnya itu memperkuat untuk saya untuk benar-benar seret untuk masuk Islam. Dan bukan hanya itu saja. Banyak orang yang tanya, apa saja yang menarik Anda atau yang mendorong Anda untuk benar-benar masuk dalam Islam? Karena saya ini adalah orang sains. Pasti semuanya kehidupan saya ini harus rasional, berkaitan dengan sains. Itu intinya ada buktinya dan bisa dibuktikan. Nah, semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu adalah scientific, semuanya bisa dibuktikan dengan sains. Ya sebenarnya sains baru sekarang aja membuktikan. Al-Quran sudah dari dulu sudah menjelaskan semuanya secara saintifik. Itu dan gampang dipahami secara saintifik. Contohnya pembentukan janin di dalam rahim, dan itu dijelaskan secara detail dan saintifik di dalam Al-Quran ya, iya, saintifik. Namanya sel-sel spermatohidale itu ada di situ.
Mungkin bahasanya lain tapi ada di situ. Ya semuanya istilah fenomena saintifik itu ya ada di dalam Al-Quran. Intinya sains baru bisa menjelaskan sekarang, tapi Al-Quran sudah dari sebelumnya. Dan ada di situ semuanya. Dari terciptanya jagat raya ini ada di dalam Al-Quran di situ semuanya dan dijelaskan dengan detail. Ya, saya baru sekarang ini bisa membuktikan. Baru sekarang ini, padahal Al-Quran sudah dari awal itu sudah. Karena ini ya, Pak Mike kan ini ya bergelut di dunia mikrobiologi ya. Ya. Termasuk Sains kelahiran juga. Ya, itu sebenarnya detail di situ. Jadi itu yang meyakinkan bahwa meyakinkan ini Bapak. Itu adalah hal yang benar ini, karena yang dijelaskan di situ adalah terbukti. Kita meyakinkan bahwa sesuatu itu adalah benar karena apa? Ada bukti, ada yang bisa dibuktikan. Sains itu sekarang saya baru bisa membuktikan. Al-Quran sudah menjelaskan detail pembentukan jagat raya. Sekarang sains bila bercerita tentang itu ya itu yang dikatakan di dalam Al-Quran. Apa yang akan datang nanti juga sudah dijelaskan di situ. Setelah kematian apa yang akan terjadi, kita akan ini adalah sebuah guidance untuk sukses di dunia dan akhirat, itu sudah ditunjukkan di situ. Dan pakai logika. Sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan atau bisa dengan logika. Pakai walaupun belum terjadi tapi logis. Guidance. Petunjuk. Sebelum kita lahir pun kan ya, kalau ada yang tanya kita di mana sebelum lahir, di dalam Al-Quran sudah menjelaskan itu. Ya, tapi kita ya ketika lahir kita ingat hal itu ya. Dipertanyakan apakah mau mau hidup di dunia, dilahirkan di dunia, dan sudah dijelaskan di sana itu seperti ini. Ya, kamu kan punya seorang ibu dan hidup di dunia itu seperti ini, sudah dikasih tahu ya. Ada seperti ini, siap nggak? Sebelum ditiupkan roh itu ya Pak ya, ditanyain. Betul. Marobuka. Itu sudah jelas semuanya dari awal sampai nanti sudah jelaskan semuanya. Nah, apalagi yang membuat ragu-ragu, sesuatu yang sudah jelas, ya, bisa dibuktikan dan logika, walaupun ada yang sebagian yang akan terjadi nanti. Biasanya kan kita kadang-kadang, wah itu kan akan terjadi nanti. Gimana kita bisa bisa meyakinkan bahwa itu benar? Ya logika. Kalau sudah benar dari awal, ya pasti seterusnya benar. Itu, dan semuanya itu bisa dijelaskan dengan bukti, dan sekarang pun sains sudah bisa membuktikan nanti itu akan terjadi. Contohnya ya kan dikatakan di situ nanti manusia akan dibangkitkan. Ya. Yang pertama bagaimana itu mungkin? Nah, sudah banyak peneliti yang bahkan non muslim ya, peneliti bahwa salah satu tulang di dalam tubuh kita itu tulang ekor, itu adalah salah satu tulang yang akan tidak rusak nanti. Dan tulang itu diambil dari contohnya jasad yang sudah meninggal ribuan tahun lalu. Diteliti di laboratorium, sel-sel di dalamnya di situ masih hidup. Dan sel-sel yang di dalam tulang ekor itu adalah jenis sel-sel yang bisa berkembang menjadi jenis-jenis sel yang lain. Itu bagian tulang itu saja yang tidak rusak ketika manusia meninggal. Banyak peneliti di Eropa yang sudah meneliti hal tersebut. Nah, itu kan masih dipakai sebagai logika bahwa kita bangkit nanti itu sangat benar. Karena apa? Bisa saja dari hal-hal yang bisa dibuktikan oleh sains. Dan ya pasti. Karena siapa yang bikin ilmu sains itu siapa? Ya Allah. Ya, kita baru menemukan sekarang. Betul. Ya semuanya ilmu ya dari Allah. Jauh. Allah lebih tahu, lebih maju daripada kita. Kita baru hanya step kecil-kecil aja yang kata baru manusia ketahui. Iya, masih banyak hal yang belum ditemui dan ada juga yang akan manusia tidak akan ketahui sama sekali. Itu. Nah, itulah
ya membuat saya sangat Semakin yakin. semakin terdorong. Karena apa? Ya menurut saya ya ilmiah dan rasional dan bisa gampang dipahami dan memang ya ada bukti saintifiknya. Itu. Berarti ini tadi jadi mu'alaf tahun 2010 ya, berarti sudah 12 tahun. Sudah kurang lebih 12 tahun. Alhamdulillah. Itu setelah kuliah itu sempat balik lagi enggak Pak, atau sempat balik sebentar ya, gitu. enggak, terus netap di sini. Karena alhamdulillah saya juga dapat istri di sini ya, menikah dengan. Gimana itu ceritanya Pak? Ya kalau cerita itu ya panjang. Oh, singkatnya Pak, singkatnya dan serunya gimana? Ya seperti yang saya sudah katakan tadi, itu semuanya itu adalah takdir. Takdir, ya. betul. Kita nggak bisa lewat dari situ, takdir. Walaupun ada yang keinginan dan lain-lain itu semuanya udah takdir. Ya, betul. Kalau Allah tidak berkehendak itu nggak mungkin akan terjadi apa yang kita inginkan itu. Jadi ya dipertemukanlah sama istri saya, seorang cantik ya, orang Indonesia. Salah satu yang membuat saya tertarik di Indonesia juga ya gitu, karena bukan gadisnya tapi ya orang Indonesianya. Orang Indonesia yang ini apa? Ramah gitu, ramah ya. Karena bapak saya itu dulu kan sering tugas ke Indonesia. Ya tahun 90-an. Apa Pak ini orang tua? Di bidang pertanian. Pertanian. Agrikultur. Sering tugas ini, Bogor dan lain-lain. Dari situ saya punya gambaran juga. Indonesia itu mirip banget, orangnya juga ramah-ramah. Ini saya satu saat saya pasti ke sana. Pasti. Betul. Apapun caranya pasti ke sana. Saya harus ke Indonesia. Ya, namanya kehendaknya Allah itu takdir itu ya. Saya bisa datang ke Indonesia, alhamdulillah sampai sekarang ini. Tahun berapa itu kenal dengan calon istri itu Pak? 2009. 2009. Jadi sebelum masih kuliah ya? Masih kuliah, terus waktu itu ada acara di kampus. Ya, dia akhirnya ketemu di situ, tapi dia bukan berasal dari kampus saya. Bukan mahasiswa UNER. Bukan. Jadi dipertemukan di situ. Pas acara apa itu Pak? Kalau saya nggak salah itu job fair atau apa itu ya. Job fair. Itu saya bertemu sama calon istri saya waktu di situ. Ya, akhirnya ya setelah itu ya nikah juga, setelah saya lulus ya nikah juga. Berapa lama ini proses dari kenal sampai? Ya kurang lebih 1 tahun. Setahun ya, cepet ya. Ya karena gini, ya buat apa? Ya kalau serius ya sudah. Ngapain lama-lama gitu-gitu ya. Kita kalau ya urusannya serius ya udah lebih cepat lebih baik. Ini keluarga istri juga ini Pak ya, cocok ya? Cocok. Alhamdulillah. Cocok. Waktu saya nikah keluarga saya juga datang di Indonesia. Ya, alhamdulillah pada sekarang. Anak saya sudah di sini, anak saya 3 Pak ya? Satunya di Gilimani di dekat sini, yang kembar, yang 2 lagi yang perempuan itu di alhamdulillah kuliah sekolah di sini. Itu kenapa bisa percaya menyekolahkan putra-putrinya ke sini itu Pak? Saya yakin semuanya sekolah itu baik. Betul. Dan mempunyai tujuan yang baik. Karena pendidikan. Nggak ada namanya sekolah itu tujuannya jelek. Iya, betul. Iya. Tapi salah satu kiblat saya untuk pendidikan itu adalah agama. Mumpung anak masih kecil itu, anak itu harus kuat pada agamanya. Ya, itu yang pertama. Jadi saat masih kecil itu ini ya pendekatan agamanya harus itu sangat penting. Ya, Pak, ya, harus penting. Itu sangat penting. Sebagai dasar fondasi. Ya karena jelas kita sebagai orang tua itu kan pasti ada kekurangan. Contohnya apa ya, waktu kita kerja dan lain-lain. Nggak mungkin kita punya waktu banyak untuk membimbing anak setiap hari. Ya. Apalagi di segi agama contohnya kalau orang tua bekerja atau apa mungkin atau aktivitas yang lain nggak mungkin maksimal dan jadi kita lah serahkan ke sekolah yang kita yakini bahwa sekolah tersebut bisa membantu untuk memperkuat dasar agama kepada anak. Karena kalau anak kalau tidak mempunyai dasar agama yang kuat sejak kecil, nah itu jelas ketika dia dewasa pasti lebih mudah. Lebih mudah.
bisa terarah. Ya. Itulah salah satu alasan kenapa saya ya memilih sekolah ini untuk sekolah. Ya setelah itu juga ya program-programnya. Orang tua itu kalau memilih sekolah itu pasti melihat programnya. Karena pendidikan itu bukan hanya belajar materi, tapi ada program-program yang menunjang ya di dalam kurikulumnya. Nah itulah salah satunya juga kenapa saya pilihannya dari sini. Oke. Bisa kita panggil ya putra putrinya boleh? Boleh. Bisa dipanggil, Ustaz. Kita panggil ya putra putri beliau yang akan bersekolah di sini ya. Ya, yang sudah, bukan akan tapi sudah. Ya, kelas 1. Sini Kak. Apa saja. Nah, ini beliau ini kembar ya. Jadi ya, kembar ya Bapak ya? Kembar, laki perempuan. Laki perempuan. Silakan. Ini Kak Nap, siapa namanya? Siapa namanya? Vicky. Ziggy. Oh, Ziggy ya. Kak Ziggy. Kelas 1 apa Kak Ziggy? Kelas 1 apa? Kelas 1 apa? Kelas 1 apa? Kelas 1 disiplin. Oh, ini sama satunya Kak siapa ini? Sini sama Ustadz. Ini Kak Zian. Sama Kak Zian. Ya, kelas 1 apa Kak Zian? Kelas 1 Mandiri. Oh, kelas 1 mandiri. Ya, luar biasa ya. Jadi ini adalah teman-teman kita ya, kelas 1 Kak Zian, kelas 1 mandiri, Kak Ziki kelas 1 disiplin. Nah, mungkin ada pesan untuk teman-teman sahabat 24 yang lainnya Bapak? Pesan saya yang pertama adalah mungkin ya karena anak saya sekolah di sini ya. Jadi ya kita harus meyakini ya sekolah itu di mana kita menitipkan anak-anak. Ya jangan sampai ragu-ragu. Ya pasti sekolah itu pasti melakukan yang terbaik. Ya, segi pendidikan, guru dan lain-lain ya, pasti maksimal. Jadi ya bagi orang tua yang anaknya sudah sekolah di sini ya jangan berpikir bersangka tidak baik contohnya karena kita sudah menitipkan mempercayalah itu percaya itu harus kita itu yang pertama. Kalau kita mempercayai suatu hal pasti akan baik-baik saja itu. Dan bagi yang mungkin punya rencana untuk mendaftarkan anaknya di sini ya saya yakin tidak lagi keraguan mungkin ya silahkan karena ya ini buktinya anak saya ya sekolah di sini ini sekarang ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Terus mungkin juga ya pesan saya ya karena saya seorang mualaf ya hidup ini seperti saya katakan tadi adalah takdir. Ya. Mungkin banyak orang yang merasakan bahwa saya kurang beruntung di dalam kehidupan ini atau semuanya itu sudah diatur oleh Allah. Ya, namanya rezeki dan lain-lain rezeki itu banyak ya itu sudah diatur oleh Allah. Kita tetap berdoa, bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan karena semuanya itu adalah kehendak dari Allah. Ya selalu bersyukur, berdoa apapun kondisi kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari kita tetap berdoa karena apa? Yang bisa merubah takdir itu adalah Allah dan diri kita. Karena hidup kita adalah takdir. Yang hanya bisa merubah takdir adalah Allah. Bagaimana? Kita harus selalu bersyukur dan berdoa. Kalau kita selalu bersyukur dengan apa adanya, berdoa, pasti doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan putus asa apapun yang terjadi di dalam kehidupan karena semuanya itu adalah sudah jalan hidup kita. Jangan sampai wah ini sudah takdir, mau gimana lagi sudah seperti ini. Ya, tetap kita berdoa karena yang terbaik itu akan datang. Ya, Allah itu selalu mendengarkan doa kita. Kita selalu berdoa dan doa satu saat pasti akan dikabulkan. Nah itulah membuat saya bangga sebagai Muslim.
berdoa dan berdoa dan berdoa. Ya takdir itu ada dan semuanya sudah diatur oleh Allah. Kalau kita berdoa terus pasti akan dapat sesuatu yang lebih baik, yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, buat teman kita dan buat lingkungan kita. Oke, luar biasa ya. Itu tadi cerita perjalanan dari Pak Mike ya, Pak nama akrabnya ya. Nama akrabnya Pak ya, Mike. Lingkungan masyarakat dan teman-teman keluarga ya kenal saya sebagai Mr. Mike, Pak Mr. Mike. Mike. Oke. Mulai dari bagaimana awalnya beliau di Madagaskar itu bisa sampai di Indonesia dan memeluk Islam, kemudian berkeluarga dengan perempuan ya, perempuan Surabaya, kemudian punya keturunan yang saleh salihah ini ya. Bisa disapa teman-temannya yang ada teman-teman di rumah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa gitu ya. yang keras. Nah, itu disapa temannya di situ. Yang disapa Mas temannya. Ian. Halo teman-teman. Selamat berpuasa ya. Bisa. Oke, kita akan kasih souvenir dulu untuk beliau. Oke, ini sebagai ucapan terima kasih ya. Oh, ya maaf kebalik. Ya, ini ya sebagai bentuk terima kasih kami keluarga besar Sekolah Karakter SD Muhammadiyah 24 Surabaya kepada Pak Mike dan keluarga yang sudah berbagi inspirasi kepada kita semua. Semoga cerita-cerita beliau semakin memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memberikan manfaat buat orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku pembawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.